Pada kali ini, kita melanjutkan pembahasan tentang gambaran perhitungan amal yang akan dialami manusia pada hari kiamat. Pembahasan ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, tetapi sebuah peringatan penuh kasih sayang dari Allah melalui Rasul-Nya, agar kita tersadar dan bersiap diri menghadapi kehidupan akhirat yang jauh lebih panjang dari dunia. Hari kiamat adalah hari ketika semua manusia sejak generasi pertama hingga terakhir akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa selain amal yang selama ini mereka kerjakan. Pada saat itu, segala tabir yang selama ini menutupi hakikat perbuatan di dunia akan dibuka, dan setiap orang akan melihat ganjaran dari apa yang ia lakukan. Di antara gambaran yang dijelaskan Rasulullah adalah tentang kelompok manusia yang disiksa karena tidak menunaikan zakat. Harta yang di dunia mereka kumpulkan dengan susah payah yang kadang membuat mereka sampai lupa beribadah, lupa bersedekah, bahkan lupa bersyukur akan berubah menjadi sumber siksa bagi mereka sendiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa harta tersebut akan dijelmakan menjadi seekor ular besar yang hitam, sangat ganas, lalu melilit tubuh pemiliknya dan menggigit wajah serta tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa harta yang tidak dibersihkan justru akan menjadi musuh bagi pemiliknya. Di dunia mungkin terlihat seperti harta itu menambah wibawa, kenyamanan, atau status sosial. Namun di akhirat, harta yang sama justru menjadi bumerang yang menyeretnya pada kesengsaraan. Gambaran ini hendaknya membuat kita semakin hati-hati dan tidak terjerumus pada sifat bakhil. Karena zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan pembersih hati dan harta. Orang yang membayar zakat sedang membersihkan kotoran spiritual yang menempel pada rezeki. Sedangkan orang yang menahannya seakan sedang menumpuk kotoran itu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menimbulkan bencana baginya di akhirat. Allah tidak membutuhkan harta kita, tetapi kitalah yang sangat membutuhkan keselamatan dari azabnya. Selain itu, Rasulullah juga memperingatkan bahwa di akhirat kelak ada orang-orang yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan cara mereka mengakhiri hidup di dunia. Dalam hadis disebutkan, siapa yang bunuh diri dengan suatu alat, maka kelak ia akan disiksa dengan alat itu pula secara berulang-ulang tanpa henti. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan mengakhiri hidup dengan sengaja. Islam menegaskan bahwa hidup adalah amanah, dan hanya Allah yang berhak menentukan batas hidup seseorang. Tindakan bunuh diri bukanlah solusi, melainkan menambah penderitaan yang jauh lebih berat di kehidupan setelah kematian. Semua gambaran ini semestinya membuat kita merenung dalam-dalam bahwa kehidupan dunia dengan segala gemerlap dan tantangannya hanyalah sementara. Apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Jika kita berlaku baik, maka kebaikan itu akan menjadi cahaya yang menerangi jalan pada hari yang gelap gulita. Jika kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan dan memperberat langkah kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Bersihkan harta dengan zakat dan sedekah. Lapangkan hati untuk membantu sesama. Jauhi dosa-dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan akhirat kita. Dan yang paling penting, selalu panjatkan doa agar Allah melindungi kita dari azab kubur, azab neraka, dan segala bentuk kesengsaraan pada hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang wajahnya bercahaya, yang menerima catatan amal dari tangan kanan, dan yang masuk ke dalam surgonia tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.